Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis, apa kabar? Bagaimana harimu? Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang cara pemisahan campuran. Ini adalah hal baru ya untuk kalian ya. Oke, untuk lebih agar kalian lebih paham lagi, yuk kita ikuti video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain yaitu filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan juga destilasi. Salah satu pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Agar kalian lebih mudah memahami metode filtrasi, maka simaklah video berikut. Filtrasi atau penyaringan dilakukan untuk memisahkan zat dari suatu campuran. Prinsip kerja penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil tetapi menahan partikel yang lebih besar. Sentrifugasi. Metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Kromatografi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Metode pemisahan dengan kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi. Sublimasi. Prinsip sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal.
Bahan-bahan yang digunakan metode ini adalah bahan yang mudah menyublim, seperti kamfer dan juga iod. Contoh pemisahan campuran dengan sublimasi yaitu campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Baik saintis, bagaimana setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu paparkan? Kalian pasti lebih paham cara pemisahan campuran. Ibu harap video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay at home dan juga tetap semangat. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.